selamat datang. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya sekolah itu rasanya kok tradisional banget, padahal dunia di luar sana udah berubah cepet banget? Nah, kali ini kita akan coba bedah masa depan dunia pendidikan dan inovasi-inovasi yang mungkin bisa mengubah segalanya. Kita mulai dengan pertanyaan yang langsung menusuk jantung persoalan. Apakah sistem pendidikan kita yang sekarang ini, dengan semua aturannya, sebetulnya didesain untuk dunia yang, ya, udah nggak ada lagi? Materi kita kali ini ngasih sebuah analogi yang kuat banget. Inovasi di dunia pendidikan itu katanya mirip sama mutasi dalam biologi. Jadi ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan. Kenapa? Ya, untuk bertahan hidup di tengah dunia yang terus berevolusi. Oke, jadi apa sih yang bikin perubahan ini jadi begitu mendesak? Gini, kita sekarang kan hidup di era yang disebut masyarakat pengetahuan. Di sini, informasi dan keahlian itu jadi modal utama. Nah, masalahnya, sistem yang lama kayaknya kewalahan buat ngejar semua ini. Sistem tradisional itu ternyata menghadapi banyak sekali rintangan. Coba deh bayangin, infrastruktur teknologinya ketinggalan zaman. Terus ketemu sama pasar kerja yang masih menilai orang dari jam duduknya di kantor, bukan dari hasilnya. Ini kan akhirnya jadi kayak jalan buntu, yang memaksa kita buat cari cara-cara baru untuk belajar. Nah, di tengah kebuntuan inilah para inovator mulai berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang, wah, benar-benar radikal. Mereka mempertanyakan soal gimana sih seharusnya sekolah itu berjalan. Salah satu eksperimen besar yang pertama itu namanya rencana Dalton. Ini konsepnya membalik keadaan. Jadi alih-alih jadwal kaku dari guru, siswa justru diberi kebebasan dan tanggung jawab penuh buat ngatur waktu belajar mereka sendiri. Ini ide yang revolusioner banget pada masanya. Terus ada rencana Winnetka yang melangkah lebih jauh lagi. Kurikulumnya itu dibagi dua. Satu, materi-materi esensial yang bisa dipelajari sesuai kecepatan masing-masing siswa. Dua, kegiatan kreatif di mana nggak ada standar benar atau salah. Ini nih yang namanya personalisasi sejati dalam belajar. Tapi ternyata ada beberapa pemikir yang mendorong batasnya lebih jauh lagi. Sampai-sampai muncul ide yang paling radikal dari semuanya. Inilah dia konsep deskolarisasi dari seorang filsuf bernama Ivan Illich. Konsep ini menantang asumsi paling dasar kita, yaitu bahwa belajar itu harus terjadi di dalam kelas. Menurut Illich, dunia nyata, ya komunitas kita sehari-hari, itu justru ruang kelas terbaik yang bisa kita punya. Oke, sekarang mari kita lihat gimana semua ini berkembang. Soalnya, yang berubah itu bukan cuma filosofi tentang sekolahnya aja, tapi juga alat-alat yang kita pakai untuk mengajar. Pergeseran besarnya dimulai waktu kita pindah dari buku cetak ke media digital yang lebih dinamis. Ini bukan cuma ganti format loh ya, ini tuh revolusi dalam cara kita mengakses dan menyebar pengetahuan dari yang tadinya statis, sekarang jadi serba interaktif. Coba perhatikan deh evolusinya dari proyektor sederhana di era audiovisual sampai ke jaringan multimedia global yang kita pakai sekarang. Setiap lompatan teknologi itu seolah membuka pintu baru bagi cara kita belajar dan mempercepat inovasi dengan cara yang dulu mungkin nggak pernah kita bayangkan. Tapi, inovasi yang sesungguhnya itu bukan cuma soal struktur baru atau gawai yang canggih. Ini lebih dalam lagi. Ini soal memberdayakan manusia. Nah, disinilah letak jantung dari inovasi itu sendiri, otonomi siswa. Tujuannya bukan cuma ngasih kebebasan, tapi ngebekali mereka dengan keterampilan untuk mengarahkan pendidikan mereka sendiri. Intinya, menjadikan mereka pembelajar seumur hidup yang mandiri. Model sekolah Indian Springs ini contoh nyata yang luar biasa. Di sini, siswa itu nggak cuma baca buku tentang pemerintahan, tapi mereka benar-benar menjalankannya. Mereka bisa jadi wali kota, jadi komisioner, bahkan jadi hakim. Mereka belajar tentang kewarganegaraan dengan cara mempraktekkannya langsung setiap hari. Keren kan? Perjalanan kita menelusuri inovasi ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling penting. Sebetulnya, apa sih tujuan dari semua perubahan ini? Filsuf Bertrand Russell mengingatkan kita bahwa tujuan akhirnya itu bukan sekedar mengisi otak kita dengan fakta-fakta, tapi untuk membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan yang sejati itu harusnya bisa membangun karakter, empati, dan pemahaman global. Mempersiapkan kita bukan cuma untuk cari kerja, tapi untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan damai. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup. Di tengah semua gempuran untuk berinovasi dan berubah, kira-kira esensi apa sih dari pendidikan yang harus kita pegang erat-erat dan jangan sampai dilepaskan? Terima kasih sudah menyimak.